Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyelesaian proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM di Bangkalan yang merupakan kebutuhan vital masyarakat. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satunya terkait pengadaan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyelesaian proyek SPAM. Anggota Komisi 5 DPR RI Boyman Harun menilai, SPAM merupakan kebutuhan vital yang berkaitan langsung dengan hajat hidup banyak orang. Pengadaannya harus tepat waktu dan sesuai dengan target perencanaan. Tidak perlu dikelola oleh swasta, dibangunkan saja oleh SDA, kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan. Itu lebih gampang. Hari ini perintahkan Pak Yongki, perintahkan Pak Dirjen, langsung survei game-game yang ada pada hari ini untuk menghemat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menyoroti sistem penyediaan air minum yang sudah selesai dibangun, namun belum tersalurkan kepada warga. Menurutnya, hal ini tidak boleh ditunda karena kebutuhan air bersih di Bangkalan sudah sangat mendesak. Terkait dengan SPAM, karena sudah dibangun dan tinggal disalurkan, sementara demand-nya sudah ada. Pak Bupati sudah menyampaikan, Direktur PDAM juga sudah menyampaikan, sudah hampir ada sekitar beberapa KK yang sudah membutuhkan. Saya kira secepatnya saja diskemakan untuk dihibahkan. Sumber airnya dari Bangkalan, dari milik pemerintah daerah. Nah yang begini-begini nggak boleh delay lagi. Kita minta untuk secepatnya dituntaskan. Dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke anggota Komisi 6 DPR RI pemirsa Nasim Khan yang menegaskan kolaborasi Kemenko Pangan dengan Kemenko Perekonomian dapat mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Komisi 6 DPR RI menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menetapkan kebijakan pangan guna memperbaiki proses distribusi gula rafinasi agar mampu mencegah kerugian bagi para petani tebu. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan menyatakan, dalam menentukan kebijakan, Kementerian Perdagangan bersama regulator, distributor, hingga koperasi harus mempunyai komitmen bersama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pangan di Indonesia. Nasim Khan menegaskan, kolaborasi Kemenko Pangan dengan Kemenko Perekonomian dapat mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Kita seharusnya mulai saat ini dalam menentukan Pak Mendak, dalam menentukan kebijakan apapun, kita punya regulator, kita punya distributor, kita punya corporate, kita adakan gabungan pimpinan. Kalau tidak ini akan menjadi penyakit virus tahunan yang selalu akan terjadi, yang mengorbankan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, mengorbankan petani kita. Ini terus terjadi permasalahan ini, tidak selesai-selesai. Kita ada punya Komisi 3 Hukum yang punya ranahnya di bidang hukum. Kita punya Komisi 4 Pertanian yang secara regulasi, Bappenas dan lain-lain. Kita punya Komisi 6 sendiri, corporate, BUMN yang dan antara yang kita punya. Kita punya Komisi 7 Industri yang pasti regulasinya mereka paham. Tapi semua membuat kebijakan yang selalu berbeda-beda. Satu data gula nasional menjadi upaya komprehensif dalam membangun sistem data yang terintegrasi serta penegakan hukum yang konsisten menjadi langkah efektif untuk memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada para mafia pangan. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa Komisi 6 DPR RI berupaya mengantisipasi potensi praktik-praktik mafia lahan terkait adanya rencana perluasan wilayah BP Batam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Tuntutannya di 17+8 adalah salah satunya menghadirkan undang-undang perampasan aset. Pembahasannya harus segera dilakukan. Apa yang akhirnya menjadi triggernya sampai ini hadir? Apakah benar karena suara dari masyarakat yang begitu keras? Lahirnya undang-undang perampasan aset ini adalah bagian dari kita semua, komitmen bangsa kita untuk secara serius memerangi atau membumi hanguskan, membasmi korupsi di Indonesia. Kalau menurut Bapak, apakah ini undang-undang ini akan benar-benar ibaratnya jadi pamungkasnya nih? Si koruptornya itu merasa bahwa tindakannya itu salah dan kemudian dia harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian apa yang dia ambil dari negara itu harus dikembalikan dan kemudian dia jerah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah memang harus didukung oleh aparat-aparat penegak hukum yang betul-betul kredibel, gitu ya. Kredibel itu ya yang dipercaya, karena dia punya integritas, karena punya profesionalitas. Kemarin juga beberapa yang mengamati terkait dengan diksi yang dipilih. Undang-undang perampasan aset. Banyak yang bilang kayaknya negatif nih. Saya berharap ini tidak menjadi polemik yang kemudian menyasar dan menyimpulkan kemana-mana, gitu ya. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Muftiana mengungkapkan proyek strategis nasional seringkali dijadikan sasaran oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga lahan secara tidak wajar. Terkait adanya rencana perluasan wilayah BP Batam, Komisi 6 DPR RI berupaya mengantisipasi potensi praktik-praktik mafia lahan dalam proyek strategis nasional atau PSN agar perencanaan pembangunan yang dilakukan tidak merugikan masyarakat dan berjalan secara transparan. Anggota Komisi 6 DPR RI Muftiana mengungkapkan proyek strategis nasional seringkali dijadikan sasaran oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan harga lahan secara tidak wajar serta menyebabkan masyarakat menjadi korban penggusuran dengan kompensasi minim. Muftiana menyoroti rencana BP Batam memperluas wilayah dari 8 menjadi 20 pulau. Ia mengingatkan agar kebijakan ini dilakukan dengan kajian dan asas kebermanfaatan secara luas. Bahwa ada rencana dari BP Batam yang akan memperluas dari 8 pulau yang selama ini di bawah BP Batam diperluas menjadi 22 pulau atau bertambah 14 pulau. Itu betul tidak, Pak? Nah, maka kalau itu betul, harapan kami bisa dilakukan dengan hati-hati, belajar dari Rempang, ya kan, isunya ya liar begitu ini sehingga menjadi beban moral bagi Pak Amsakar dan Bu Claudia. Nah, harapan kami ini bisa ditangani dengan baik. Dan harapan kami sebelum melangkah ke banyak pulau dari yang sudah ada ini benar-benar bisa dioptimalkan begitu. Nah, kemudian soal seringkali atas nama proyek strategis nasional itu seringkali dipakai tameng untuk para mafia untuk bermain soal kenaikan harga lahan begitu, Pak. Misalnya di satu tempat saya sebutkan saja di Jawa Tengah. Lebih lanjut, Muftiana menyampaikan proyek strategis nasional yang digulirkan diharapkan tidak menjadi beban baru bagi masyarakat, melainkan mampu menghadirkan manfaat ekonomi dan tersedianya lapangan kerja baru. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Calim menyebut keterlibatan ibu rumah tangga pada sektor ekonomi kreatif di Batik Anantari dapat membantu perekonomian keluarga tanpa harus meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai istri dan seorang ibu. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengapresiasi UMKM sektor ekonomi kreatif Batik Anantari yang telah mempekerjakan para perempuan, khususnya para ibu rumah tangga. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Batik Anantari, Yogyakarta. Husnunia menyebut, Batik Anantari memiliki 97% pekerja perempuan dengan sebagian besar ibu rumah tangga. Menurutnya, keterlibatan ibu rumah tangga pada sektor ekonomi kreatif di Batik Anantari dapat membantu perekonomian keluarga tanpa harus meninggalkan tanggung jawab mereka sebagai istri dan seorang ibu, karena sebagian besar pekerjaan dapat dikerjakan tanpa harus meninggalkan rumah dan keluarga. Ternyata 97% perempuan, dan ini bagus karena model-model yang dikerjakan atau pola yang dikerjakan Anantari ini kan dia perempuan tidak harus meninggalkan rumah.
Artinya beberapa peran-peran ibu rumah tangga tetap bisa dijalankan, termasuk anak dan sebagainya, dengan memberikan memanfaatkan keluangan waktunya. Dan dia bisa sampai 40 perempuan di rumah tangga bisa masuk di produksinya. Ini bagus sekali jika dikembangkan di banyak UMKM sehingga membuka lapangan kerja untuk perempuan. Husnunia juga menyoroti sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi pelaku UMKM ekonomi kreatif, mulai dari pemasaran digital yang belum optimal, keterbatasan akses permodalan, hingga perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk yang diproduksi. Dari Yogyakarta, Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pemerintah harus menerapkan Environment Social and Governance atau ESG pada seluruh pembangkit listrik dalam rangka menjaga lingkungan dari dampak negatif keberadaan PLTU. Masyarakat di sekitar wilayah PLTU Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah mengeluhkan adanya dampak negatif terhadap lingkungan akibat keberadaan PLTU. Mulai dari menurunnya produktivitas lahan pertanian hingga rusaknya infrastruktur jalan. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pemerintah harus menerapkan Environment Social and Governance atau ESG pada seluruh pembangkit listrik termasuk PLTU Tanjung Jati B, Jepara dalam rangka menjaga lingkungan dari dampak negatif keberadaan PLTU. Menurutnya, keluhan masyarakat harus direspon dengan baik oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan keadilan atas dampak sosial yang terjadi akibat keberadaan PLTU di wilayah mereka. Karena ada ESG, Environment, Social, and Governance. Tadi ada masukan langsung dari kebetulan yang dari Dapil Jepara, itu Pak Jamaluddin Malik mengemukakan tentang keluhan masyarakat di sekitar. Ada yang ketidakadilan, trickle down efek ekonomi tidak terasa langsung. Misalnya tadi, jalan justru rusak di sekitar PLTU. Bayangkan, ada seorang petani yang memiliki sawah sekian karena ada PLTU maka tidak produktif. Bayangkan, padahal tidak begitu besar. Kawasannya hanya kurang lebih 1,4 hektar saja. Nah inilah fungsi kami, fungsi DPR yang terus-menerus menjalankan fungsi pengawasan. Sugeng juga menambahkan, meski keberadaan PLTU memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional, tetapi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat sekitar wilayah PLTU tidak boleh dikorbankan. Dari Jepara, Jawa Tengah, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tanah adalah sumber kehidupan, namun di berbagai daerah konflik agraria masih terus terjadi yang melibatkan masyarakat, perusahaan hingga pemerintah daerah. Dan DPR RI memandang persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut karena menyangkut keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09. Yang mengerti kau tuh cuma sayang. Sayang kalau bosan kau bilang, jangan kau pergi dan menghilang. Kemarin ada case yang cukup menarik nih, Kayan. Ada penolakan MBG di Papua. Itu bagaimana, Kayan? Ya. Ini program baik. Program baik, ya, betul. Ya, tinggal cara mendistribusikan. Nah, iya, benar. Kewenangan ini ke siapa? Nah, jadi itulah PSBS bagaimana dengan berbagai macam keterbatasan saya berikan motivasi dan target pemain untuk bisa masuk ke Liga 1. Liga 1 lagi. Ya. Mari pulang, kau rumah di sini. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan,
tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, ketimpangan penguasaan lahan, tumpang tindih izin dan lemahnya penegakan hukum seringkali menjadi akar masalah yang tak kunjung selesai. Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPR RI mengambil langkah tegas dengan membentuk panitia khusus atau pansus penyelesaian konflik agraria yang menjadi wadah koordinasi lintas komisi dan lintas sektor untuk mengurai benang kusut persoalan tanah di berbagai daerah. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Lambannya reforma agraria selama 65 tahun terakhir telah melahirkan berbagai masalah struktural, meningkatnya angka kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan sosial ekonomi. Situasi ini harus direspons secara cepat dan tepat oleh penyelenggara negara dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. DPR RI secara resmi membentuk panitia khusus atau pansus penyelesaian konflik agraria sebagai langkah nyata dan komitmen DPR dalam menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terus terjadi di berbagai daerah. Langkah ini merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan keadilan agraria dan penyelesaian konflik yang seringkali melibatkan tumpang tindih regulasi, kebijakan, hingga lemahnya tata kelola. Wakil Ketua DPR RI serap aspirasi terkait penyelesaian konflik reforma agraria dengan adanya usulan pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Konflik Agraria agar mampu menjadi solusi konkret dalam menuntaskan persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya petani dan kelompok masyarakat kecil. Ya, ini teman-teman dari Koalisi Reforma Agraria ini dengan beberapa organisasi yang lalu-lalu dalam hal memperjuangkan reforma agraria itu memberikan beberapa aspirasi, terutama kasus-kasus agraria yang sudah lama yang belum terselesaikan. Nah, sehingga kemudian selain memang DPR itu sudah membentuk pansus penyelesaian reforma agraria, DPR juga sudah sepakat kemarin bahwa kita akan sama-sama mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul yang sekian lama itu bisa diselesaikan sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menuntaskan masalah-masalah yang terutama berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Reforma agraria merupakan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus membuka peluang investasi baru. Tanpa adanya kepastian hukum terkait hak atas tanah, potensi ekonomi daerah akan tetap terbatas dan kemandirian fiskal sulit tercapai. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menekankan perlunya redistribusi tanah yang terstruktur antara pemerintah pusat dan daerah. Banyak rencana investasi terhambat karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti reforma agraria dengan perencanaan dan pengelolaan tanah yang matang. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memaksimalkan PAD, menarik investor, dan memperkuat ekonomi lokal. Nah, kalau ini belum ada kesepakatan, belum ada perpres yang menjadikan reforma agraria ini jelas, maka akan sulit sekali bagi Menteri Pertanahan bekerja bersama dengan Pemda nanti melakukan redistribusi. Redistribusi itu kita berbicara jadi ada yang namanya akses dan aset. Akses itu jalan, kebutuhan lingkungan dan sebagainya. Aset ya itu menjadi equity bagi apakah itu menjadi milik negara atau milik daerah. Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penataan ulang pengelolaan lahan di kawasan hutan yang belum memiliki legalitas lengkap sebagai upaya untuk mencegah kerugian negara dan memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perkebunan patuh pada aturan. Di sisi lain,
Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peranan krusial, tak hanya dari sisi penerimaan bukan pajak, akan tetapi berperan dalam memberikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat. Kita juga berharap agar bahwa BPN ini kan selain dia berkontribusi, tapi di sisi lain juga ada fungsi pelayanan di sana. Pak Prabowo ingin bahwa pengurusan itu, terutama yang berkaitan dengan publik, masyarakat luas, tidak boleh pengurusannya diperlama. Pembaruan regulasi agraria diharapkan bisa mendorong pemerataan akses terhadap tanah, mengingat ketimpangan penguasaan lahan di Indonesia cukup tinggi, sementara kesejahteraan masyarakat di pedesaan jauh dari kategori merata. Tim TVR Parlemen melaporkan. Nah, Elisa ini suka belanja ke pasar nggak sih? Harus dong, tiap weekend tuh pasti menyempatkan waktu untuk belanja ke pasar tradisional. Tapi juga Alfat, kadang juga ke supermarket atau mall, tergantung barang yang mau dibeli, pasti adalah sesekali belanja ke sana. Pasti aku tebak pasarnya itu pasar yang di gedung-gedung gitu ya, ada gedungnya gitu ya? Wajib, emang ada pasar lain selain di gedung? Ada nih Elisa, nah kita akan mengajak pemirsa untuk jalan-jalan melihat pasar terapung. Dan ini tentu unik ya, kalau misalkan kita pasar terapung ini tentu harus menggunakan perahu jika berbelanja. Betul, dan ini katanya ada di Indonesia nih tentu. Tentu di Indonesia, dan langsung saja deh ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Tuntutannya di 17+8 adalah salah satunya menghadirkan undang-undang perampasan aset. Pembahasannya harus segera dilakukan. Apa yang akhirnya menjadi triggernya sampai ini hadir? Apakah benar karena suara dari masyarakat yang begitu keras? Lahirnya undang-undang perampasan aset ini adalah bagian dari kita semua, komitmen bangsa kita untuk secara serius memerangi atau membumi hanguskan, membasmi korupsi di Indonesia. Kalau menurut Bapak, apakah ini undang-undang ini akan benar-benar ibaratnya jadi pamungkasnya nih? Si koruptornya itu merasa bahwa tindakannya itu salah dan kemudian dia harus dihukum seberat-beratnya. Kemudian apa yang dia ambil dari negara itu harus dikembalikan dan kemudian dia jerah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah memang harus didukung oleh aparat-aparat penegak hukum yang betul-betul kredibel, gitu ya. Kredibel itu ya yang dipercaya, karena dia punya integritas, karena punya profesionalitas. Kemarin juga beberapa yang mengamati terkait dengan diksi yang dipilih. Undang-undang perampasan aset. Banyak yang bilang kayaknya negatif nih. Saya berharap ini tidak menjadi polemik yang kemudian menyasar dan menyimpulkan kemana-mana, gitu ya. Ya, Elisa dan juga pemirsa, tadi kita sudah sedikit membahas terkait dengan pasar terapung. Dan Elisa tadi sudah ngasih clue nih bahwa lokasinya ini ada di Indonesia. Karena memang sensasi berbelanja sambil naik perahu dapat Anda nikmati pemirsa di pasar terapung Lok Baintan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sini penjual dan pembeli bertransaksi bukan lewat kedai atau kios, tapi menggunakan jukung. Apa itu? Perahu khas Sungai Banjarmasin. Nah, infonya nih Alfat, ternyata di pasar terapung ini sama halnya dengan pasar yang ada di darat, di gedung yang kita temuin juga. Karena pedagang juga menjual beragam makanan, ada ikan, ayam, sayur seperti biasa, buah-buahan. Bahkan katanya ada kue-kuean juga nih di sini. Nah, langsung aja ya, biar pemirsa nih nggak penasaran, langsung saja kita ajak nih untuk berbelanja di pasar terapung Lok Baintan Banjarmasin pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen. Pada episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa semua berwisata ke salah satu pasar terunik yang ada di Indonesia. Ya, benar sekali. Kita akan berjalan-jalan ke Pasar Terapung Lok Baintan yang terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbicara mengenai objek wisata Banjarmasin,
Rasanya tak bisa lepas ya dari Pasar Terapung yang ikonik ini. Sayang sekali kalau liburan ke Banjarmasin tapi tidak menyempatkan mampir ke sana. Lalu apa sih yang menjadikan Pasar Terapung ini unik? Kalau kebanyakan pasar tradisional lokasinya di daratan, namun tidak dengan di Banjarmasin. Pasar bernama Pasar Terapung Muara Queen ini memiliki ciri khas tersendiri yang menjadikannya unik. Transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional ini dilakukan di atas perahu yang mengapung. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa pasar ini dinamakan Pasar Terapung atau Pasar Apung. Pasar ini bukan hanya disesaki pembeli dan penjual, tetapi juga perahu yang mereka gunakan. Para pedagang dan pembeli di Pasar Terapung menggunakan perahu-perahu kecil yang dalam bahasa Banjar disebut jukung. Ada pula yang memakai kelotok atau perahu bermesin. Seperti halnya pasar yang berada di darat, pedagang di Pasar Terapung juga menjajakan beragam dagangan seperti ikan, sayur mayur, buah-buahan, kue-kue, hingga pernak-pernik khas Banjarmasin. Pedagang di pasar ini didominasi kaum perempuan yang sejak subuh sudah mulai menjalani aktivitasnya. Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pedagang di pasar ini. Satu tips yang perlu pemirsa catat, kalau mau berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan ini, disarankan agar berangkat sejak subuh. Karena Pasar Terapung Lok Baintan ini hanya beroperasi dari pukul 6 hingga 9 pagi. Jadi, mau tak mau, kalau tidak ingin ketinggalan momen belanja di Pasar Terapung Banjarmasin, pemirsa harus siap bangun subuh ya. Saat sudah berada di atas perahu, jangan kaget kalau pemirsa tiba-tiba diserbu oleh sekumpulan ibu-ibu yang menawarkan dagangannya. Karena memang itu ciri khas transaksi jual beli di Pasar Apung ini. Kita tanya langsung aja yuk sama pengunjung Pasar Apung, bagaimana sih pengalaman mereka berbelanja di pasar ini? Saya Shirley, kebetulan baru pertama kali jalan-jalan ke Pasar Terapung, Sungai Barito tepatnya di Banjarmasin. Kesannya luar biasa, baru pertama kali seperti disambar geledek, tapi sangat mengesankan. Kami menikmati obrolan dan bahkan juga suasana yang khas, ricuh di Pasar Terapung ini, dan memang ini sudah menjadi tradisi masyarakat di sini setiap pagi dan rutin. Sungguh sangat luar biasa suasananya. Semuanya kita beli, soalnya ditawarin yang dari berbagai sisi, jadi bingung mau beli apa. Ternyata kami beli buah, beli jenis ikan, kemudian juga ada khas oleh-oleh kerajinan masyarakat di sini juga kita beli. Pasti kami sangat menikmati suasana ini, luar biasa. Kalau dari harga terjangkau nggak? Sangat terjangkau dan murah sekali. Waduh, sangat senang, walaupun sedikit agak kesel juga, kaget. Oh, kaget. Tiba-tiba mama pada ngumpul semua. Waduh. Beli apa aja emang? Salah satunya ini nih, khas kata nenek, khas Banjar kata nenek. Oh, iya. Sama ini datu ikan asin. Banyak ya? Banyak. Ya bagi-bagi rezeki. Kalau dari harga gimana Pak, terjangkau nggak itu? Wah, harga ya nggak ngitung harga lah, bayar aja ya. Berarti menyenangkan ya? Wah, senang hari ini. Oke. Bila perlu ada lagi. Jadi, bagaimana pemirsa? Tertarik untuk belanja di Pasar Apung Banjarmasin? Pemandangan dan suasananya tidak kalah kok dengan wisata sungai yang ada di luar negeri, seperti di Bangkok dan Istanbul. Yuk kita lestarikan objek wisata khas Indonesia. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Dengar-dengar Alfat udah pernah belanja langsung di Pasar Terapung di Banjarmasin ya? Udah seru banget Elisa, karena memang menikmati subuh-subuh ya, datang ke sana, ngopi pagi di atas kapal sambil menikmati kue-kue. Dan
uniknya di saat kita misalkan perahu kita datang, itu semua pedagangnya akan langsung mengerubuti kita. Oh, menarik sekali. Ini jadi pengalaman yang berharga kalau kita udah alamin, jadi pengen deh mencoba langsung ke Pasar Terapung di Banjarmasin ya, Alfat ya. Dan pemirsa tentu harus coba ini karena ini memang Pasar Terapung ini sungguh sangat langka ya di Indonesia. Betul, hanya ada di Kalimantan sepertinya kalau di Indonesia ya. Ya. Nah, pemirsa, itu deh informasinya untuk Anda yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda, saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Anda dapat mengaksesnya di kanal YouTube kami di TVR Parlemen atau di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salwat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.